Dan di video kali ini Kukulutus seperti biasanya akan mengulas alur cerita dari film-film yang merupakan requestan dari salah satu teman kita. Nah, kali ini dia tuh merequest salah satu film Korea yang berjudul Nice Sister in Law yang rilis pada tahun 2016. Oke lah, seperti apa cerita lengkapnya Wak? Tanpa berlila-lila, hayu atuh kita langsung aja berangkeun ke ceritanya Wak. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Jeong, yang mana pada saat itu ia tengah sarapan pagi bersama suami dan kedua mertuanya. Karena diceritakan Jeong dan suaminya yang bernama Yeonsu ini tinggal di rumah orang tuanya si Yeonsu. Di sini tiba-tiba saja Yeonsu mendadak kehilangan nafsu makannya setelah ayahnya mengatakan bahwa adiknya si Yeonsu yang bernama Minho dia akan tinggal bersama sementara waktu di rumah itu. Sementara itu, Jeong yang tahu bahwa hubungan Yeonsu dan adiknya tak begitu harmonis, ia pun langsung menenangkan suaminya itu di dalam kamar. Di sini, Yeonsu lalu mengatakan dengan raut wajah kesalnya, kalau adiknya yang masih pengangguran itu hanya akan menjadi beban di rumah itu. Untuk meredakan amarah sang suami, Jeong pun lalu mengalihkan pembicaraan dengan berkata bahwa hari itu adalah jadwal mereka untuk bercocok tanam. Tanpa pikir panjang, Yeonsu pun langsung mengiyakannya, dan pada akhirnya mereka berdua pun bermantap-mantap. Wah. Keesokan paginya terlihat Jeong yang sedang mengantarkan suaminya ke depan yang akan segera berangkat bekerja. Setelah itu Jeong pun lalu melanjutkan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, mulai dari mencuci baju, gegero, hingga membersih rumah. Di sisi lain, tiba-tiba saja ayah dan ibu mertuanya si Jeong mendapatkan telepon dadakan yang mengharuskan mereka untuk pergi segera keluar kota. Ayah mertuanya pun lalu berpesan pada Jeong untuk tidak terlalu kecapean mengurus pekerjaan rumah. Ia harus banyak istirahat supaya cepat bisa memberikan cucu untuknya. Jeong pun mengerti dan berpamitan pada ibu dan ayah mertuanya itu. Namun meskipun di rumah, Jeong juga harus tetap tampil cantik di depan suaminya dong. Nah, makanya itu dia pun gemar sekali untuk berdandan. Tiba-tiba saja terdengar bel pintu berbunyi, yang ternyata itu adalah si Minho yang merupakan adiknya si Yeonsu. Yang dimana dia itu baru saja menyelesaikan kuliahnya, dan ingin mencari pekerjaan di tempat kota asalnya. Oleh karena itu, dia pun kembali ke rumah orang tuanya. Sementara itu, Jeong pun menyambutnya dengan hangat dan mengatakan kalau orang-orang pada pergi bekerja dan tinggallah dia sendirian di rumah. Jeong pun kemudian mengantarkan si Minho ke kamar dan berpesan kalau si Minho butuh bantuan, ia bisa memanggilnya. Beberapa waktu kemudian terlihat si Yeonsu yang baru saja pulang dari bekerja. Ia pun kemudian disambut hangat oleh si Jeong dan si Minho. Namun karena si Yeonsu dan si Minho ini jarang akur, Yeonsu pun kemudian menanyakan untuk apa si Minho kembali. Minho lalu mengatakan kalau ia ingin mencari pekerjaan di sana. Akan tetapi Yeonsu ini tak peduli dan langsung masuk ke kamarnya meninggalkan mereka. Sementara itu, Minho juga senang karena telah menyelesaikan kuliahnya dan bisa lebih dekat lagi dengan pacarnya yang dahulu. Minho juga mengatakan kalau dia sudah mencoba melamar beberapa pekerjaan secara online dan tinggal menunggu panggilannya. Saat sedang asik-asiknya teteleponan, tiba-tiba saja ia mendengar teriakan dari kamar kakaknya, yang ternyata Jeong lagi kena marah sama si Yeonsu. Diketahui mereka berdua ini berantem sedang mempermasalahkan seorang anak, dan Jeong juga nampaknya ingin menginginkan seorang anak. Akan tetapi si Yeonsu ini malah tersinggung dan memarahinya. Merasa kesal dan kecewa atas perlakuan suaminya, Jeong pun kemudian mencoba untuk menenangkan dirinya di taman. Sementara itu, Minho yang melihat dan mendengar pertengkaran si Jeong, ia pun kemudian mengikutinya sampai ke taman. Dalam lubuk hatinya, ia pun kepengen banget menemani si Jeong itu yang sendirian sedang galau. Akan tetapi dirinya itu masih belum berani untuk nyamperkannya. Pada akhirnya dia pun hanya melewatinya saja dan kembali masuk ke dalam rumah.
Beberapa saat kemudian, Jiong lalu memutuskan untuk mandi supaya pikirannya lebih fresh. Namun kampretnya, saat dia lagi sedang mandi, tiba-tiba saja Minho masuk tanpa permisi dikarenakan pintunya tidak terkunci. Seketika itu pula ia pun kemudian Hokcai. Olok baringacai ketika melihat Jiong yang sedang mandi dengan keadaan telanjang bulat. Dan Jiong juga ikut ruas bercampur malu. Sejak kejadian itu, Minho pun nampaknya makin penasaran sama kakak iparnya itu. Ia pun kemudian mencoba mencuri-curi pandangan kepada si Jiong yang sedang menjemur pakaian, sambil membayangkan bisa menyentuhnya di saat yang tepat. Meskipun dia belum bisa menyentuhnya, setidaknya dia bisa menemani Jiong untuk berbelanja. Jiong juga sangat berterima kasih karena si Minho ini mau untuk menemaninya ke pasar. Sedang asik-asiknya berbincang-bincang bersama, tiba-tiba saja terlihat seorang wanita yang mengamati mereka dari kejauhan. Yang ternyata wanita tersebut adalah pacarnya si Minho yang bernama Inem. Nama panjangnya Inem Tarakanalada. Inem pun kemudian langsung mendekati Minho dan melayangkan tangan kanannya pada pipinya si Minho. Minho pun sangat terkejut. Dia pun kemudian berusaha untuk menjelaskan kalau wanita yang sedang bersamanya itu adalah istri kakaknya. Mendengar hal itu, Inem pun merasa sangat malu dan berdosa karena telah salah paham duluan. Diketahui pacarnya si Minho ini sudah sangat kangen berat ingin bercocok tanam dengan si Minho sejak sekian lama. Pada akhirnya adegan bercocok tanam antara si Minho dan si Inem pun terjadi dan tak terelakkan. Setelah selesai bermantap-mantap, Minho dan lainnya pun sedang makan bersama. Namun di sini nampaknya Yeonsu tidak bernafsu untuk makan karena melihat kemesraan si Minho dan pacarnya itu. Inem pun menjadi tidak enak karena bermesraan di depan kakaknya itu. 연락해. 알았어, 연락할게. 들어가. Saat berada di kamar, Jiong dan Yeonsu pun lagi-lagi marahan mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting. Jiong kembali meratapi nasib dan bersedih karena harus bertengkar dengan suaminya hampir setiap hari. Saking jengkelnya, Yeonsu pun akhirnya pergi keluar dan minggat dulu dari rumah itu. Sementara itu, Minho yang kebetulan ada di luar, ia pun lalu menyapa si Yeonsu yang sedang kalut. Minho yang mengetahui bahwa kakaknya pasti lagi bertengkar dengan si Jiong, dia pun kemudian memberanikan diri untuk mendekati si Jiong yang sedang menangis. Minho pun berusaha untuk menenangkan kakak iparnya itu. Karena tak bisa menahan imannya, Minho pun secara perlahan-lahan mencium si Jiong. Akan tetapi Jiong melepaskan ciuman si Minho dan segera pergi ke kamarnya. Sementara itu, Minho pun nampaknya masih ingin berjuang untuk mendapatkan apem tembemnya si kakak iparnya itu. Ia pun masuk ke kamar kakaknya itu dan langsung menggerpak kakak iparnya itu. Dan pada akhirnya Jiong pun pasrah digerayami oleh si Minho. Namun apesnya, baru saja main beberapa menit, tiba-tiba saja ibu dan ayah mertuanya terlihat sudah pulang ke rumah dan memanggil-manggil si Jiong. Sementara itu, dengan perasaan yang deg-degan pisan, Jiong pun bergegas keluar dari kamar dan menyapa kedua mertuanya itu. Pada akhirnya Jiong dan si Minho pun selamat karena tidak ketahuan. Keesokan paginya terlihat Minho yang sedang bersiap-siap untuk pergi wawancara di sebuah perusahaan. Dia pun berpamitan dan meminta restu kedua orang tuanya itu. Akan tetapi sebelum pergi, Minho terlihat memberikan sepucuk surat atau sepucuk kertas kepada si Jiong. Yang ternyata kertas tersebut berisikan permohonan maaf si Minho kepada si Jiong karena ia sudah lancang bercinta dengannya. Dikarenakan si Minho ini sudah menyukai si Jiong saat pertama kali melihatnya. Dan di malam harinya pun mereka berdua pun kemudian bercocok tanam kembali di toilet saat si Yeonsu tidak ada. Sejak kejadian itu, Jiong pun menjadi semangat dan bergairah. Pada suatu pagi terlihat mereka yang sedang kumpul-kumpul di ruangan keluarga. Di sini mertuanya Jiong mengakui kalau ucapan si Yeonsu kemarin tidaklah tepat. Dan kedua mertuanya pun menyerahkan semuanya pada si Jiong dan si Yeonsu. Dikarenakan mereka berdua ini tidak ingin terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya itu lagi.
Sementara itu Yeonsu pun terlihat sudah pulang kembali ke rumah. Dan tampaknya dia merasa sangat baikan dan juga sadar bahwa tindakannya akhir-akhir ini membuat sedih istrinya. Mereka pun akhirnya berdamai dan begitu pun hubungannya dengan si Minho. Mereka pun mabok-mabok cium sampai larut malam. Singkatnya, saat Yeonsu sudah tepar duluan, si Minho dan si Jiyoung ini pun mencari-cari kesempatan untuk bisa bercocok tanam di situ. Singkat cerita, Minho pun akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan dan akan pindah rumah. Ia pun kemudian berpamitan pada si Yeonsu dan si Jiyoung. Namun tiba-tiba saja, di sini Jiyoung merasa mual dan ingin muntah. Melihat hal itu, Yeonsu pun terkejut dan berpikiran bahwa istrinya itu telah hamil. Dengan cepat, ia pun kemudian langsung membawa istrinya itu ke sebuah rumah sakit terdekat. Sementara itu, Minho pun nampaknya kebingungan tentang anak siapa kiranya yang dikandung oleh si Jiyoung itu. Setelah itu pun kemudian film pun tamat, ending yang sangat kampret sekali. Oke, baik itu dia untuk alur cerita dari film kampret kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika kalian ingin merequest atau memberikan sekedar saran tentang cerita film apa selanjutnya, silakan tinggalkan jejak berupa komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke lah, gue rasa cukup. See you next time and bye-bye.